Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Setelah pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat mengetahui apa saja ciri-ciri makanan dan minuman yang halal dan juga haram. Kemudian apa saja manfaat jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan apa saja dampak negatif jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam ada dua. Yang pertama yaitu yang halal, kemudian yang kedua yaitu yang thayyib atau yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, yang artinya, makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Kemudian apa saja kriteria makanan dan minuman yang halal? Yang pertama yaitu halal dari segi wujud dan zatnya, yaitu wujudnya yang bersih, tidak kotor. Kemudian halal dari segi cara mendapatkannya, jadi walaupun makanan tersebut bersih, tidak kotor, komposisinya baik, namun jika mendapatkannya dengan cara mencuri, maka itu adalah makanan yang tidak halal atau dikatakan haram. Kemudian yang ketiga, halal dari proses pembuatannya. Selanjutnya adalah makanan dan minuman yang haram. Yang pertama yaitu semua makanan dan minuman yang langsung dinyatakan haram di dalam Al-Quran. Artinya yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dari ayat tadi, kita dapat mengetahui beberapa makanan dan minuman yang haram. Di antaranya yang pertama adalah bangkai. Bangkai hewan jenis apapun, kecuali ikan dan juga belalang. Kemudian darah. Selanjutnya adalah daging babi. Lalu hewan yang disembelih bukan atas nama Allah atau hewan yang dipersembahkan untuk berhala. Selanjutnya itu hewan yang tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, dan juga diterkam. Makanan dan minuman haram selanjutnya adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan juga akidah. Contohnya adalah minuman keras. Karena dengan minuman keras, maka kita akan merasa mabuk. Dan jika kita mabuk, pikiran kita akan terganggu. Jika pikiran kita terganggu, maka perbuatan kita pun akan tidak baik. Dan itu dapat merusak badan, jiwa, akal, moral, dan juga akidah kita. Karena dengan mabuk, dengan meminum minuman keras, bisa saja berzina. Dengan mabuk, bisa saja melakukan perbuatan kotor lainnya, bahkan sampai membunuh. Selanjutnya makanan dan minuman yang haram yaitu semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Contohnya di sini ada tikus, katak, dan juga ulat. Binatang-binatang tersebut merupakan binatang yang tempat tinggalnya di tempat yang kotor, dan jika kita melihat pun dari tempat tinggal dan juga hewan tersebut seperti menjijikan. Maka dari itu anak-anak masih banyak makanan lain,
hewan lain yang dapat kita makan yang bersih dan diolah dengan cara yang baik. Makanan minuman haram selanjutnya adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang batil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Lalu, apa saja manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Yang pertama, mendapat keridhaan Allah. Karena kita menaati perintah Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Selanjutnya, memiliki akhlakul karimah yang kemudian terjaga kesehatannya. Lalu, apa saja dampak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan. Karena bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa kita sedangkan dalam jiwa kita, dalam tubuh kita terdapat sesuatu yang haram. Selanjutnya, dapat merusak jiwa seperti minuman keras, dapat mengganggu kesehatan tubuh, dan yang terakhir menghalangi untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada tanggapan, bisa ditulis di kolom komentar. Bapak akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.